Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa. Kembali lagi bersama saya Mira Ramadhani dalam program Dokter Kite. Dan pastinya akan memberikan sejumlah informasi menarik seputar kesehatan bersama dengan pakar di bidangnya. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai sesuatu yang sangat dekat dengan kita ya, selalu ada dengan kita biasanya pagi-pagi, kadang-kadang juga pas lagi puasa ya. Kita akan berbicara mengenai bau mulut atau halitosis. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai karena ternyata ada beberapa sejumlah artikel yang mengatakan bahwa halitosis atau bau mulut ini bisa disebabkan oleh stres dan juga ada banyak sekali faktor-faktor yang lain. Nah, kita akan berbicara lebih lanjut bersama dengan pakar hari ini dan pastinya sudah hadir bersama kita ada Dokter Gigi Suniti SPPM CFT CHT CI. Dokter spesialis penyakit mulut. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Mia. Ya ampun, cantik sekali dengan outfit ini ya, blazer dari sama PGI. dengan Mbak Mia, cantik juga. Terima kasih. Nah, Dok, ini kalau ngelihat kan tampilannya dari PDGI. Betul. Mungkin sedikit dong cerita terkait dengan PDGI sendiri, pergerakannya di Bangka Belitung seperti apa? Jadi kalau di PDGI di Bangka Belitung tuh dulu awalnya tadinya cabang, sekarang sudah ada pengwil wilayah. Kemudian terbentuklah cabang, ada 2, cabang Bangka, cabang Kota Pangkal Pinang. Nah, pengwilnya sendiri untuk wilayah Bangka Belitung. Nah, kalau di dokter itu ada ID, kita punya PDGI. Ini jasnya. Jadi saya membawa warna jasnya biar orang mengenalnya, Mbak Mia. Gitu. Biar yang lain bisa kenal juga ya, Dok ya. Biasanya kan kalau dokter datangnya putih-putih, kalau di dokter kita sekarang ada dari blazer PDGI ya, officially masuk di TVRI Bangka Belitung. Luar biasa. Nah, Dok, ngomong-ngomong hari ini kita akan berbicara soal yang paling sering terjadi pagi-pagi, dia biasanya muncul. Kalau bulan puasa dia biasanya muncul. Kalau kita lagi tenggorokan kering biasanya muncul gitu kan, seputar halitosis. Tapi Dok, nggak banyak yang tahu juga nih sebenarnya halitosis ini sendiri atau bau mulut ini sendiri sebenarnya apa sih gitu. Sebenarnya dari kacamata dokter gigi sendiri seperti apa, Dok? Jadi kalau halitosis itu istilah medis untuk bau tak sedap, Mbak Mia. Jadi bau tak sedap. Jadi bau yang sifatnya permanen. Nah, kalau di dalam ilmu kedokteran gigi itu sebenarnya halitosis digolongkan jadi 2. Ada halitosis genuine atau sejati, ada halitosis delusion halitosis. Jadi kalau untuk halitosis sejati itu ada 2 lagi dibagi. Ada fisiologis, ada patologis ya. Kalau untuk delusion halitosis ada pseudo halitosis, ada halatofobia. Nah, kalau yang sering dialami masyarakat, jadi halitosis ini di Indonesia sebenarnya masyarakat ke dokter gigi itu sebenarnya halitosis itu keluhan ketiga setelah gigi berlubang, jaringan periodontal ya, misalnya kayak scaling gitu, ada peradangan pada gusi. Nah, ternyata berdasarkan data bahwa halitosis itu adalah keluhan ketiga ketika masyarakat untuk mengatasi keluhannya, yaitu bau mulut gitu. Nah, untuk etiologinya sendiri secara lokal ya, yang halitosis sejati itu bisa karena faktor lokal. Giginya berlubang, ada beradangan pada gusi, kemudian ada lidahnya yang kotor. Lidahnya kotor juga bisa diakibatkan oleh beberapa hal, seperti ada bakteri, ada virus, atau ada sariawan di sekelilingnya, di sekitar rongga mulutnya. Nah, itu juga untuk meningkat pada orang dengan kebiasaan tertentu seperti merokok. Kemudian seperti orang mengkonsumsi makanan yang menimbulkan bau. Yang sekarang musim nih duren. Kemudian pete misalnya ya kan, bawang. Nah, gitu. Apabila dia mempunyai kebiasaan makan yang menimbulkan bau sedangkan di dalam rongga mulutnya giginya berlubang, ada peradangan, akhirnya memperparah bau mulut atau halitosis tersebut. Nah, kalau untuk patologisnya yang lain itu berkaitan dengan sistemik, Mbak Mia. Seperti misalnya dia pasien mengkonsumsi obat-obat yang sifatnya diuretik. Diuretik tuh dia jadi sering pipis, merangsang untuk kemudian obat psikotik, ada antihistamin itu bisa. Atau pada penderita diabetes. Nah, gitu. Karena dalam halitosis itu baunya itu adalah volatile sulfur compound. Jadi baunya isinya adalah hidrogen sulfida sama metil merkaptan. Nah, itu baunya. Gitu. Jadi kumpulan dari penguraian protein oleh bakteri di rongga mulut. Jadi secara normal sebenarnya rongga mulut kita tuh ada namanya flora
normal rongga mulut. Apa tuh? Nah, jadi di dalam mulut kita memang ada bakteri, ada virus, ada jamur, tapi dalam jumlah yang wajar. Kemudian dia flora ini itu setiap hari itu dilakukan pembersihan oleh saliva atau air kelenjar air liur ya. Yeah. Nah, saliva ini pada saat kita stres itu berkurang. Ketika rongga mulutnya menjadi kering, maka kemungkinan halitosisnya jadi jauh lebih tinggi. Oh gitu. Karena kan bakterinya bertambah. Yeah. Jadi penghasil bakteri, terutama bakteri-bakteri yang anaerob di dalam rongga mulut, ya. Jadi hasil penguraian proteinnya. Kemudian faktor-faktor yang lain, makanan tadi. Kemudian pasca kemo. Oh, pasca kemo. Iya, orang-orang dengan kemoterapi itu bau mulutnya karena ya efek samping dari makanya ketika kemoterapi si pasien harus dilakukan kebersihan mulut yang bagus gitu. Bisa sebagai fokus infeksi juga itu sebenarnya ya. Kalau misalnya orang kemo tapi rongga mulutnya oral hygiene-nya kurang gitu. Kemudian kalau yang delusion halitosis itu ada 2. Apa tuh? Pseudohalitosis, jadi saya merasa Saya merasa bau mulut gitu kan. Oh iya. Iya. Saya ngerasa bau gitu karena temennya enggak. Terus dia ke dokter gigi, kemudian diperiksa lubang oke, karang gigi nggak ada, nggak ada peradangan pada jaringan sekitarnya gitu ya. Ternyata tapi saya merasa kan? Iya, benar. Berarti merasa. Iya. Tapi ketika temen bilang enggak gitu kan. Nah, itu pseudohalitosis. Tapi ada lagi namanya halotopobia. Nah, itu lebih parah lagi. Itu gimana tuh? Jadi saking dia ngerasa bau mulut, dia melakukan hal-hal yang berlebihan. Misalnya ada pasien saya yang dia harus ke dokter gigi. Kalau udah ke dokter gigi dibersihkan, walaupun harusnya kan ke dokter gigi 6 bulan sekali, 3 bulan, tiap bulan. Oh, untuk menghilangkan ini bau gitu. Padahal secara oral hygiene-nya bagus gitu ya. Kemudian ada juga halotopobia, saya merasa bau mulut. Jadi kalau ada orang yang gini langsung ke saya ya. Gitu loh. Jadi delusi gitu. Iya, delusi. Makanya disebutnya delusion halitosis itu. Nah, itu yang perlu ada holistik ya. Sebenarnya halitosis ini saya ingin mengajarkan, menginformasikan kepada masyarakat bahwa kita harus holistik. Nah, walaupun misalnya halitosisnya adalah karena patologis atau karena lokal atau fisiologis, tapi kan menimbulkan ketidakpercayaan diri. Gitu. Benar. Kita gunakan apa? Sugesti terhadap pasien ini, gitu. Makanya kalau untuk pseudohalitosis biasanya dia bisa diedukasi. Tapi kalau yang halotopobia datangnya ke hipnoterapi. Gitu. Nah, tapi Dok, kalau kita ngelihat sebenarnya untuk halitosis sendiri, apakah ini salah satu gangguan yang cukup berbahaya atau yang serius atau seperti apa? Kalau untuk halitosis bisa sebagai screening ya sebenarnya ya. Kalau untuk misalnya ada kok mulut saya baunya itu macam-macam, kok bau darah, gitu kan, bau mulut rasanya bau darah, bau asam, atau baunya kok kayak asam susu gitu tuh kan berbeda juga nanti diagnosa sistemiknya apa ini, bisa sebagai screening sebenarnya. Iya. Nah, kemudian jadi nanti bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu kan. Nah, ketika misalnya ke dokter gigi atau ke spesialis penyakit mulut kan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan tuh. Kalau memang ngarah ke sistemik, kita akan rujuk gitu dong. Jadi masyarakat tuh saya bau mulutnya normal, atau misalnya bau mulutnya kok kerasa baunya lain gitu kan ya. Ada yang bau darah, ada yang asam rasanya, bahkan ada yang salah contohnya ya, kayak bau kotoran gitu. Mungkin ada sumbatan di ususnya, kan gitu kan. Gini Dok, jadinya. Jadi bisa screening. Benar. Nah, ini kan karena memang halitosis adalah salah satu yang bisa untuk menjadi screening para dokter. Kira-kira gangguan seperti apa. Nah, mungkin kalau dari dokter sendiri bisa nggak kasih contoh ke masyarakat gitu, apa sih cirinya kalau misalkan baunya demikian? Mungkin kayak tadi ada gangguan di usus, ini seperti apa Dok? Misalnya kayak dia kok bau mulutnya kayak bau darah gitu ya, mungkin ada gangguan pada organ-organ tertentu. Kita harus lakukan pemeriksaan ya, nanti kita rujuk ke penyakit dalam gitu, di screening lebih lanjut. Gitu. Kemudian kalau misalnya kok kalau yang untuk berkaitan dengan stres ya, misalnya sebenarnya stres ya, stres ringan, sedang, berat. Nah, stres sendiri itu kan mengakibatkan mulut jadi kering. Nah, stres yang mana nih gitu kan? Ada beberapa lesi oral. Ada berapa lesi oral ya, lesi oral tuh kayak sariawan. Nah, tadinya
tidak menimbulkan bau mulut, ternyata menimbulkan bau mulut karena Bau mulut. semakin kering mulutnya. Benar. Gitu. Oh, Jadi itu oke. perlu di holistik gitu. Oh berarti oke. Nah, Iya. terus untuk faktornya sendiri apa aja nih dok, kalau boleh tahu? Faktor-faktornya bisa makanan, Bisa, ya kan? Kalau oke. misalnya halitosis nih, ya kan? Oke. Tadi yang sudah kita Ya, tadi bahas udah itu kita ya, bahas iya ya, makanan. makanan Kemudian bisa. kebiasaan, Kebiasaan. merokok, minum alkohol, kemudian kalau misalnya lokal udah jelas ya, kita harus ke Iya. dokter gigi ya. Betul. Kemudian hobinya makan makanan yang tadi sudah disebut tadi, Iya, benar. gitu. Yang suka bau Kemudian gitu dia ya. kering di mulut, Kering. itu ya. Itu Kering di dia mulut ya. itu faktornya banyak, kelelahan, benar. dehidrasi. Yes. Nah, dehidrasi. Jadi ketika kita dehidrasi, rongga mulutnya juga ikutan kering. Oke. Makanya kita perlu rehidrasi. Oke. Kenapa kita harus minum setiap 2 jam sekali untuk melembabkan rongga mulut? Ketika kita minum, itu merangsang kelenjar saliva untuk keluar, sehingga mulut kita lebih lembab. Oke. Kalau kelenjar saliva atau air ludah keluar, maka bakteri itu kan bisa dideskuamasi oleh saliva itu sendiri. Oke. Tapi kalau untuk halitosis ini sendiri, apakah ada faktor usia tertentu juga yang bisa mempengaruhi dok? Kalau untuk yang usia lanjut karena bisa ada ya. Kenapa? Karena fungsi dari kelenjarnya sudah berkurang, kelenjar saliva. Makanya kalau misalnya ada usia lanjut, makanya dia lebih kering mulutnya gitu. Kalau lebih kering mulutnya, lidahnya terutama yang bagian lidah ya, depan sampai ke belakang, itu bisa ada bakteri, ada penumpukan penumpukan sisa makanan yang jadi bakteri, kemudian jamur juga bisa. Oh iya benar-benar. Gitu. Nah tapi biasanya kan dok, kan kalau kita mau jalan pintas ya dok ya, Betul. halitosis, misalkan ya halitosis kan tadi udah dijelasin sama dokter, salah satunya tiba-tiba kita ngerasa kayak bau mulut gitu kan, terus pakai mouth spray atau misalkan ini boleh nggak dok sebenarnya dok? Kalau kita lihat dulu halitosisnya tuh karena apa? Kalau misalnya kita merasa bahwa saya kok halitosisnya karena mulutnya kering, kalau pakai mouth rinse misalnya, nah itu yang mana? Nah, kalau kering nggak boleh yang ada kandungan alkoholnya. Oh gitu dok? Makin kering dong. Oh iya benar ya. Makanya kalau lihat obat kumur tuh lihat komposisinya. Ada free alkohol nggak gitu kan, gitu. Kemudian dia kalau misalnya halitosisnya karena apa? Karena bakteri kah? Jamur kah? Apa ada virus di situ? Iya. Nah, penggunaan obat kumur juga berbeda nih. Nah, kalau misalnya kalau kering gimana? Ya berarti pakai obat kumur yang ada mengandung oksigen, gitu. menyegarkan gitu. Nah itu kan kadang-kadang ada nih sempat pengalaman nih dok ya, kayak kita udah sempat pakai mouthwash. Betul. Tapi tiba-tiba kayak kenapa ya napas naga pagi itu kadang-kadang ya, bener nggak pemirsa ya? Kadang-kadang tuh napas pagi itu selalu kayaknya segala jenis mouthwash itu kadang-kadang sugesti kita tetap kerasa kayaknya bau napas naga nih gitu ya. Jadi gini, kalau tidur, jadi kita tuh sebenarnya penting sekali kelenjar ludah kita. Jadi kelenjar ludah itu kita setiap hari itu mengeluarkan sekitar 500 sampai 1,5 liter. Wow, banyak banget. Iya, karena kelenjar itu banyak. Karena untuk sebenarnya untuk self cleansing di rongga mulut kita. Jadi pada saat kita tidur itu air ludah kita berkurang. Gitu. Jadi tadinya misalnya kalau dalam keadaan normal tidak ada terstimulasi itu 0,3 sampai 0,4 per menit ya, mili per menit. Pada saat itu cuma 0,1 mili per menit. Oh gitu. Makanya ludahnya jadi lebih kental kan? Iya benar. Iya betul kan. Pagi-pagi, Gitu. iya, Jadi paginya bau. Nah itu fisiologis aja ketika sudah menggosok gigi, terus hilang. Nah itu fisiologis gitu, bukan patologis ya. Oh bukan patologis. Tapi ketika sudah, saya kalau udah gosok gigi mungkin ada dari sakit pencernaan. Yang tadi saya terlewat ya. Salah satunya GERD misalnya, itu bisa juga menimbulkan bau mulut dari sakit pencernaan tadi. Kalau fenomena yang kayak misalkan kita puasa itu karena berarti dehidrasi dok? Dehidrasi dan tidak ada stimulasi dari kelenjar ludah. Gitu. Karena sebenarnya intinya sebenarnya ya halitosis itu kelenjar ludahnya oke. Oh justru ya? Iya, selain semua sudah diatasi ya lokal, baik lubang giginya dan sebagainya, ada lidahnya yang sudah bersih gitu ya. Nah itu salah satunya adalah karena ludahnya tidak mencukupi. Jadi kering. Ketika kering, flora rongga meningkat.
Tapi kalau misalkan halitosisnya disebabkan oleh stres tadi yang sempat disebut sama dokter, itu gimana dok? Apakah bisa disembuhkan atau memang selama dia stres ya balik lagi berarti halitosis? Iya, kalau misalnya halitosisnya, saya stres tuh jadi halitosis. Jadi kaitannya begini, ketika orang stres air ludahnya berkurang, ya kan? Berkurang, maka timbul dari peningkatan flora rongga mulut. Nah, bagaimana stres itu bisa mengurangi kelenjar saliva? Ada penekanan terhadap sekresi dari kelenjar saliva. Makanya kenapa stres bisa bahkan nanti saya ajarin ya di sesi terakhir nanti bagaimana kalau mulut kita tuh kering ya nanti saya akan ajarin kepada pemirsa TVRI ini ya bagaimana kalau mulut kita kering apalagi bulan puasa gitu ya. Nah itu nanti ada tekniknya saya ajarkan satu teknik bagaimana biar air ludah kita mulut kita tetap lembab. Ya, napas organnya nggak keluar gitu ya. Biar napasnya nggak keluar. Oke, ini menarik ya dok ya. Tapi kita harus tahan terlebih dahulu biar surprise untuk pemirsa semua. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dokter Kite. Anda masih bersama kami di Dokter Kite dan pastinya masih bersama dengan Dokter Gigi Suniti. Kita masih membahas terkait dengan halitosis dan juga hipnoterapi itu sendiri seperti apa salah satu yang akan membantu kita mengatasi halitosis itu sendiri. Tadi dokter sudah menjelaskan gimana kemudian halitosis itu penyebabnya, faktor-faktornya. Nah sekarang dok kita mau bahas ke hipnoterapi. Sebenarnya hipnoterapi itu apa? Kemudian juga bagaimana cara kerjanya? Kok bisa korelasinya bisa untuk ke halitosis gitu? Betul. Jadi hipnoterapi dari kata hipnosis dan terapi. Jadi ilmu hipnosis itu adalah ilmu yang berkaitan dengan sugesti atau imajinasi yang berkaitan dengan pikiran, perasaan dan perilaku seseorang. Jadi kita mainnya di pikiran bawah sadar. Gitu. Kenapa ini hipnoterapi kaitannya dengan halitosis? Ketika orang halitosis, mereka timbul rasa ketidakpercayaan diri. Insecure sangat, gitu ya sangat. Kadang ngomongnya nggak berani buka banyak dok. Iya gitu kan. Gitu. Kemudian ketika apalagi tuh yang halitosis sejati, apalagi dia delusion halitosis. Nah itu perlu banget untuk dihipnoterapi, meningkatkan kepercayaan dirinya dan mengatakan bahwa Anda sudah baik-baik saja, rongga mulutnya sudah bersih, tapi saya mas, nah itu perlu dihipnoterapi. Apalagi yang pseudo halitofobia itu lebih parah ya sebenarnya karena itu biasanya diderita pada pasien-pasien yang mendapatkan sugesti itu sudah lama, nanti terrecall bisa 1 bulan setelahnya, 3 bulan, 1 tahun, bahkan saya pernah menjumpai pasien 19 tahun. Sugesti itu pernah diterimanya pada saat dia 19 tahun yang lalu. Gitu. Bahwa kamu bau mulut gitu. Bahkan ada yang 3 tahun yang lalu gitu. Padahal nggak sengaja temennya sama kayak Mbak Mia misalnya. Mbak Mia, terus saya nyanyi bau mulut. Saya dikira Mbak Mia, saya dikira nyanyinya ke Mbak Mia. Padahal mah enggak lah, itu traumatik yang berkaitan dengan halitosis. Kemudian kalau yang halitosis sejati, ya kita kasih percayaan dirinya. Dokter bisa melakukan itu. Iya, semua dokter gigi bisa melakukan itu. Itu kan sangat sederhana ya. Jadi selalu mindsetnya hipnoterapi harus relax, fokus. Enggak, saya di Bangsal saya selalu ajarkan bagaimana hipnoterapi bisa membantu pasien jadi jauh lebih baik gitu. Apalagi berkaitan dengan kecemasan karena semakin tidak percaya diri kemudian cemas. Iya benar dok. Aku nggak percaya diri. Nanti aku kalau misalnya bau gimana, mau ngomong gimana gitu. Nah itu harus dibantu pasien-pasiennya. Selain klinisnya kita atasi, mindsetnya juga kita atasi, perasaannya kita atasi, kita bantu. Gitu. Nah ada contoh kasus holistik jadinya Mbak Mia, keseluruhannya betul, juga harus ya. Nah tapi kalau dari pengalaman dokter sendiri ini seperti apa kasus-kasus yang mungkin sering terjadi di masyarakat dan bisa dikasih tahu ke masyarakat? Iya, jadi halitosis sendiri tadi sudah sebut bahwa kunjungan nomor 3 setelah adanya lubang giginya ke dokter gigi itu ada keluhan yang ketiga nih ternyata ada. Nah, bagaimana keluhan di masyarakat kan merasa baik-baik saja saya, tapi ketika
ada dari orang mulai komunikasinya tidak baik, Benar. meninggalkan atau dia tutup mulut Benar. atau ada yang dengan sengaja negor gitu ya, gitu. Akhirnya terjadi timbul ketidakpercayaan. Oh. Pada kasus yang pernah saya jumpain itu ya sudah ada yang sudah 3 tahun yang lalu. Akhirnya menghambat kerja dia, daily activity-nya jadi jelek. Ya kan, saya bawa mulut dok. Dah ciri-ciri misalnya atau yang mulut kering karena kecemasan. Nah itu sebenarnya kalau para wanita, kalau misalnya mulut kering itu udah bisa diketahui kok. Sederhana sekali. Ya salah satu kenapa mulut saya kering nggak ya para wanita? Coba cek lipstiknya nempel di gigi enggak? Gitu. Coba berarti pemirsa mulutnya dicek dulu kering, ya gitu ya. pemirsa. Lipstiknya kenapa nempel? Oh berarti mulutnya agak kering. Kemudian mulut yang kering kenapa? Mungkin ada tonsil pembesar ada peradangan pada tonsilnya. Jadi nanti tonsil itu kan amandel. Nah nanti itu harus konsultasi ke dokter THT gitu loh. Jadi banyak kaitannya bau mulut itu ya. Nah kemudian kaitannya dengan hipnoterapi apa sih? Kita dari mulai dia tidak percaya diri kita bantu dengan hipnoterapi. Kemudian kita kasih sugesti tentang pikiran, perasaannya terhadap aku kok rasanya bau mulut, kita kasih sugesti biar outputnya perilaku. Jadi perilakunya enggak, saya sudah percaya diri, saya sudah selesai, mulut saya sudah teratasi dengan baik, klinisnya sudah, gigi yang lubang sudah ditambal gitu kan. Terus udah scaling bersih, lidah bersih gitu kan, nggak ada gigi yang impaksi, nggak ada gigi yang berjejal-jejal ya, tahu gigi berjejal? Berantakan, yang berantakan itu ya dok ya? Karena kenapa? Karena ketika gigi berjejal, sisa makanan numpuk di situ, susah kan untuk membersihkan dengan baik gitu. Berarti memang harus semuanya ya holistik tadi ya. Ini holistik sekali nih bahasanya saya ini. Holistik ya keseluruhannya. Jadi ibaratnya membantu ngesugesti dengan cara cross check juga gitu ya perawatannya. Nah, terus kemudian untuk hipnoterapi sendiri berapa lama dok kalau untuk perawatannya ini? Kalau untuk kasus-kasus kayak untuk ini ya, untuk untuk kepercayaan diri karena bau mulut yang halitosis sejati paling cuma 5 menit. 5 menit gimana dong? 5-10 menit is okay gitu ya. Ada teknik-teknik yang biasanya saya ajarkan kepada pasien ya, nggak pasien halitosis aja. Kalau pasien ke saya biasanya kasih tahu bagaimana caranya mengembalikan halitosis rasa ketidakpercayaan diri terhadap bau mulutnya gitu. Ini ada contoh sederhana nggak dok? Boleh. Jadi kan pada saat hipnoterapi boleh. Misalnya kalau misalnya saya kok bau mulutnya kenapa? Misalnya mulut kering nih, mulutnya kering. Apalagi bulan puasa nanti, bulan Ramadan ya, Ramadan nanti kita nggak ada stimulasi nih di rongga mulutnya, nggak ada makanan. Stimulasinya sebenarnya ada. Allah menyuruh kita untuk wudhu. Menjaga wudhu. Kenapa wudhu itu sebagai salah satu media untuk biar mulutnya nggak kering, nggak halitosis? Karena ketika kita wudhu, kumur, nah kumur itu merangsang menstimulasi kelenjar air liurnya untuk keluar. Gitu. Kemudian kalau misalnya Mbak Mia, kalau Mbak Mia membayangkan, ini salah satu tipsnya ya, kok mulutku kering gitu ya, terus kok jadi rasanya bau, gimana cara melembabkan? Mbak Mia tinggal membayangkan. Bayangkan Mbak Mia makan jeruk yang asem gitu. Atau rujak gitu ya dok ya? Jeruk yang asem sekali, jeruk nipis yang asem gitu kan, berapa menit tuh saya? Kan akan terstimulasi tuh, ketika kita mendengar rasa asam, air ludahnya keluar gitu. Jadi biar air ludahnya keluar secara optimal ya gitu. Kalau tahapannya sendiri hipnoterapi seperti apa dok? Mungkin tahapan-tahapannya? Kalau strukturnya ya, itu ada mempersiapkan diri, mempersiapkan alatnya, tempatnya nyaman gitu kan. Kemudian nanti kita kasih anamnesis ya kalau di dokter kalau bahasa hipnoterapi namanya pre-talk. Pre-talk itu curhat gitu kan. Untuk membangun kepercayaan antara pasien dengan hipnoterapi dengan dokternya, biar dia cerita, nggak mungkin kita ya. Benar, kemudian nanti setelah itu baru kita keluhannya apa. Kemudian kita nanti masuk ke sesi hipnoterapi, akan ditemukan itu pada sesi hipnoterapi. Terus pasien pada posisi gelombang otak beta. Kita mainnya gelombang otak. Jadi kalau hipnoterapi itu ada yang mengatakan adalah spesialisasi estetika pikiran. Iya sih. Gitu. Ya kan gitu. Nah, nanti masuk ke dalam
penyebabnya terutama yang delusion halitosis ya. Penyebabnya apa? Kita cari. Oh ternyata 19 tahun yang lalu pernah dikatakan bahwa kamu mulutnya bau. Oh ternyata dari berjumpa pasien-pasien saya, oh ternyata 3 tahun yang lalu pernah ada yang nyanyi cuman berdua dikira mengarahnya ke dia, gitu. Oh ternyata, nah dari hipnoterapi tahu, nah kita kasih sugesti untuk memperbaiki mindsetnya dalam pikirannya, perasaannya, timbul perilaku baru, gitu. Nah selanjutnya berarti nanti berjalan ya? Berjalan, terus nanti berapa lama sih untuk hipnoterapi, gitu? Kan tergantung kasusnya, ya kan? Kalau kasusnya halotopobia, pseudohalitosis mah ya paling lama 15 menit 20 menit. Tapi kalau saya ya, menit ya dok ya, bukan berapa kali gitu ya? Sesi maksudnya. Kalau itu kasus berat. Nah, kasus berat itu kasus traumatik ya, Mbak Mia ya. Misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan traumatik berat gitu. Kalau halitosis saya kira 15 menit 20 menit cukup. Oh gitu dok? Iya. Nah berarti kalau misalkan case-nya balik lagi, itu biasanya boleh balik lagi ya dok? Boleh balik lagi untuk observasi lagi gitu. Observasi. Mungkin seketika kunjungan pertama, yang A. Gitu kan, udah nyaman gitu kan, balik lagi tapi ada yang mengganjal nih, biasanya gitu ya bahasa mereka, ada yang kayak masih deh, nah kita cari lagi tuh sesi berikutnya, sampai pasien terus kita dikasih sugesti kepercayaan diri kalau hipnoterapi, gitu. Kasih motivasi. Hipnoterapi harus memberikan motivasi kepada pasiennya, bahwa kamu sekarang sudah tidak bau mulut lagi, kamu sekarang bau mulutnya sudah hilang dan kamu percaya diri. Gitu. Salah satunya ya, misalnya, karena kalau dalam hipnoterapi tidak boleh mengatakan kata-kata negatif. Oh gitu dok. Itu tipsnya. Berarti itu salah satunya balik lagi ke mental lah ya dok ya? Iya, itu kaitannya itu biasanya. Nah ada ditemuin pasien-pasien seperti itu gitu. Ada efek sampingnya nggak dok? Efek sampingnya ya kepercayaan diri yang menurun, kemudian akan berkali-kali mengunjungi dokter. Dokternya bingung sudah, sampai pernah ada dokter kayak dokter shopping, tahu dokter shopping, dia ke dokter ini enggak kok, nggak ada gitu kan. Terus disarankan coba di hipnoterapi, ada apa dengan dirinya gitu, bau mulutnya yang mana sih gitu kan. Kok bisa gitu ya? Iya pernah ada mencoba, ada pasien seperti itu juga. Tapi sebenarnya holistik lagi ya, balik lagi berarti selama jalan hipnoterapi sendiri itu bisa jalan juga untuk iya betul ya. Kita udah perbaikin nih klinisnya tapi dia merasa masih bau mulut. Kita sudah perbaiki nih semuanya bersih gitu ya, nggak ada sistemik, nggak ada, kita perbaikin lagi. Karena kalau orang di hipnoterapi itu biasanya dia akan jauh lebih baik. Biasanya kita kasih sugesti tentang berkaitan dengan kesehatan kan. Nah mungkin dari orang luarnya sendiri pada saat setelah hipnoterapi apa sih yang menjadi kunci penting agar nanti hasil dari hipnoterapi itu sendiri juga bisa berjalan lancar gitu. Dok, ya. Biasanya kalau di hipnoterapi itu kan si pasien akan dibekalin bagaimana dia dibekalin kayak motivasi gitu ya. Nanti sebagai pegangan dia. Kalau kamu merasa begini, ternyata sudah nih, coba kamu cek gitu. Untuk melakukan hal-hal tertentu. Misalnya coba kamu rileks. Rileks. Rileks dalam hipnoterapi kita 3, 5, 4 Mbak Mia. Biar kita rileks ya. Ketika kita rileks, kita nyaman, stresnya hilang, air ludahnya cukup, ya kan kering kalau kita stres ya. Betul. Air ludahnya cukup, salivanya cukup, mulutnya tidak kering lagi, maka self cleansing dari rongga mulut kita berjalan. Gitu. Itu 3, tarik nafas 3 hitungan 1, 2, 3, kemudian tahan sampai 4, kemudian riliskan lewat mulut, hitung sampai 5. Gitu. Nanti pemirsa boleh lah ya. Boleh ya, nanti kita coba ya. Kalau udah nyaman, berapa kali dok? Kalau udah nyaman, nah nggak cuman halitosis dan tidak kepercayaan diri, malah lebih ternyata saya lebih rileks. Ini mungkin ya amal jariah saya untuk menginformasikan kepada masyarakat Bangka Belitung bahwa sederhana itu kalau ingin merilekskan diri, biar terstimulasi salivanya. Ketika salivanya cukup, pembersihan rongga mulutnya berjalan dengan baik. Tapi ini sebenarnya berjalan lurus nggak sih dok? Mental yang udah sehat, tapi ini di luar dari faktor ini juga ya, fisiknya juga ya dok ya. Misalnya mentalnya udah berarti harusnya terhindar dari halitosis ya dok ya? Kalau misalnya dia masih
saya mentalnya oke, lokalnya oke, tapi masih bau. Cari lagi sistemiknya yang tadi tetap kan cari. patologis Oh iya, ya. benar. Ya, kita cari dong gitu. Baunya yang tadi, baunya bau apa? Darah kah? Oh, ada kelainan di bagian tertentu berupa kaitan dengan darah. Oh, baunya kayak kayak bau susu yang basi misalnya, atau baunya kayak kotoran gitu. Ada sumbatan mungkin di ususnya. Berarti tidak bisa diklasifikasikan berdasarkan usia ya dok ya? Atau bisa? Oh, kalau misalnya kebanyakan kalau usia lanjut kan dia karena Udah ada salivanya faktornya, berkurang. Terus kalau usia lanjut kan mereka namanya geriatri. Geriatri itu kumpulan dari beberapa penyakit pada usia lanjut ya. Salah satunya ada diabetes. Mereka rata-rata ada kebanyakan dia mengkonsumsi obat untuk efek sampingnya adalah diuretik ya, obat-obat. Nah, itu akan menimbulkan kering mulut juga. Kalau untuk perokok lebih pengeminum alkohol. Itu berarti bisa juga di hipnoterapi ya dok? Bisa, mau berhenti merokok hipnoterapi. Nah, berarti salah satunya ya dok ya? Iya, salah satunya gitu. Mau itu karena merokok ternyata halitosisnya oke, kita berhenti merokok. Nah, dengan hipnoterapi. Nah, ini kan paling susah dok, gimana dok? Apa? Kalau untuk hipnoterapinya perokok, karena kan kata orang salah satunya narasinya ya percuma nasehatin orang ngerokok, ntar balik lagi. Karena nasihatnya secara sadar. Kita gitu. hipnoterapi mainnya di pikiran bawah sadar. Gitu. Benar-benar dikondisikan. Kita sadar ya? iya, jadi pikiran bawah sadar kita mainnya, bukan pikiran sadar. Kalau pikiran sadar ya nggak mau gitu gitu. Kalau diabetes juga berarti hipnoterapi dok? Diabetes bisa, kadang-kadang orang diabetes itu faktor stres akan meningkatkan kadar gulanya. Nggak cuma makan yang berlebih ya, apalagi yang kronis. Itu kan kayak bisa resisten kan. Nah, itu bisa dibikin relaksasi dengan hipnosis. Saya mencoba pernah ya di rumah sakit itu saya bikin hipnorelaksasi, hipnoterapi buat para lansia. Dulu tahun berapa saya setiap bulan dan mereka berkata, "Dok, kok gula darah saya stabil ya setelah ikut ini gitu. Boleh nggak saya berhenti?" Oh, jangan. Oh, jangan. Iya kan? Harus konsultasi dengan dokter dulu untuk maintain. Berarti kalau diabetes kan ini kan dok ya, maksudnya kayak mereka sudah cukup berjalan dan juga udah menempel di tubuh ya dok ya untuk diabetes. Berarti hipnoterapinya harus juga kalau bisa harus boleh hipnoterapi itu diabetes. Saya pernah menterapi pasien-pasien diabetes dan dia jauh lebih membantu ya, lebih berkualitas gitu ya, lebih berkualitas. Menarik sekali ya ternyata dengan kan bau mulut karena penderita diabetes nih gitu. Bagaimana caranya? Setelah lokalnya dibersihkan, kan diabetes biasanya dia akan terjadi penumpukan di jaringan periodontal nih, di jaringan penyangga gigi. Itu harus tetap dibersihkan gitu kan. Kemudian mindsetnya dibenerin, relaksasinya naik. Gitu. Menarik sekali ya dok. Nah itu kan pertanyaan dari saya. Nanti kita bakalan jawab pertanyaan dari netizen yang luar biasa nantinya di segmen kita ketiga. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dokter Kite. Karena masih bersama kami di Dokter Kita dan masih bersama dengan Dokter Gigi Suniti. Dan kali ini dok kita akan menjawab pertanyaan dari para netizen. Nah kita langsung aja pertanyaannya tadi kita dapatkan dari Instagram @tvri Bangka Belitung yang pertama dari @putri_maya. Siang dokter katanya, saya sudah rajin sikat gigi tapi tetap bau mulut. Kenapa bisa begitu ya? Terima kasih dokter. Sepertinya bukan dari Maya aja ya, dari kita semua. Jadi setelah yang tadi kita jelaskan, ketika udah gosok gigi tapi kok bau mulut, periksa dulu apakah ada lubang gigi gitu. Apakah membersihkan mulutnya juga dengan benar? Apakah ada gusi yang saku gusi ya? Apakah giginya berjejal sehingga perlu lebih ekstra? Apakah sudah menggunakan dental floss misalnya untuk sela-sela gigi yang susah dibersihkan dengan sikat gigi gitu kan gitu. Apakah sudah membersihkan lidahnya? Itu ya. Lidah juga perlu dibersihkan karena di dalam lidah itu namanya ada filiformis, dia suka ada retensi makanan di situ. Jadi gosok gigi nggak cuma giginya aja, gusinya aja, tapi lidahnya juga harus dibersihkan. Benar. Terus cara teknik menyikat gigi juga harus benar. Menyikat gigi itu ada tekniknya sehingga si kelenjar saliva saya bilas tadi itu terstimulasi untuk keluar. Karena ketika
Jadi kalau kelenjar saliva itu di mulut kita tuh ada kelenjar saliva mayor, ada yang minor. Yang minor tuh 600 biji tuh, kecil. Nah kalau yang minor ada 3 ya. Nah kalau yang kecil-kecil itu dia sistem ini. Nah ketika dibersihkan dia akan terstimulasi untuk keluar. Jadi nggak ada sumbatan di sekresinya, di duktus dari salivanya. Gerakan gitu. yang benar gigi mana dok Oke, harusnya? jadi melingkar ya, tapi satu sikat gigi biasanya cuma untuk bisa membersihkan 3 maksimal. Jadi dari gusi ke gigi ya, 3 gitu ya, gitu sampai depan. Di bagian dalam juga, kemudian permukaannya juga. Kalau ada gigi yang berjejak pakai dental floss. Dental floss jangan Terus kemudian lupa ya. lidahnya dibersihkan, jangan keras-keras ya, lidah kan sangat sensitif. Nah kalau misalnya kok aku nggak beberapa sikat gigi itu ada yang langsung untuk membersihkan lidah. Nah tapi ada di produk-produk namanya tongue scraper ya. Jadi untuk bersihkan lidah cukup 3 kali gitu ya kira-kira. Gitu, itu Untuk ya. membersihkan lidahnya karena bisa juga halitosis itu karena penumpukan kotoran di lidahnya, apalagi bagian dalam. Tesnya gimana? Tesnya bagaimana kita buang mulutnya? Bisa dengan kita ludahin, kemudian kita tunggu 5 menit. Waduh. Gitu. Atau kita ambil kaca mulut yang disposable ada. Nah, kita scrub lidahnya. Oh, ternyata ada apa enggak kotorannya gitu. Jadi, Nah, gitu ya. kalau ada yang namanya disclosing solution, kita bersih gigi bener apa enggak. Jadi disclosing solution itu ketika sudah menggosok gigi, kita taruh warnanya pink. Nanti kalau misalnya ada bagian yang tidak terbersihkan akan terlihat. Nah, jadi, coba dicek ini ya. ya, nanti Oke, boleh. nah itu Putri Maya ya. Jadi coba dicek-cek dulu. Cek dulu. Siapa tahu ada problem yang ada lain. GERD enggak, sistemik enggak gitu Nah, kan ya. benar. Stres enggak ini, lagi mikirin pacarnya kan. Misalnya aduh, anak bisa jadi stres ya. Gitu Oke, ya. kita lanjut ke pertanyaan kedua dok. Dari @wahyu.kurnia90. Halo dokter, bagaimana cara sederhananya bisa dilakukan di rumah untuk menjaga nafas tetap segar? Oke. Jadi menyikat gigi secara benar bukan baik ya. Benar belum baik belum tentu benar. Oke. Kemudian menjaga kelembapan rongga mulutnya. Minum air putih gitu. Makanan yang berserat ya. Kalau misalnya kita makan yang kandungan protein karena volatile sulfur compound itu ya dari pemecahan protein. Nah, ketika makan daging, makan ikan, usahakan habis itu kumur gosok gigi. Ya, biar nggak ada menyelip di antara sela gigi. Oke, sejahat itu ya protein bisa bikin bau mulut. Terus minum air putih jangan lupa 8 gelas sehari. Gelasnya gelas bimbing ya. Oke, jadi terhidrasi terus. Oke, nah itu ya. Satu lagi dok, ini dari @zidan_live. Sorry dokter, mengenai obat kumur. Betul. Obat kumur, apakah obat kumur tersebut efektif dalam menghilangkan bau nafas sebenarnya? Ah ini sama nih, silakan dok. Oke. Kalau obat kumur ini kan ada beberapa kategori. Ada yang antiseptik, ada antibakteri, ada antivirus, ada anti jamur. Nah, kemudian kalau kita misalnya bau mulutnya karena kita kering mulut, jangan gunakan obat kumur yang ada kandungan alkoholnya. Tambah kering mulut kita. Tambah kering, tambah banyak bau mulutnya jadi dong gitu. Kemudian penggunaan obat kumur ya perhatian, penggunaan obat kumur juga tidak boleh terlalu lama, maksimal 2 minggu. Karena akan mengganggu flora normal di dalam rongga mulut yang kita bahas tadi di awal. Gitu. Iya, 2 minggu berhenti dulu, seminggu gitu ya. Setiap hari gitu. Terus kalau misalnya kering, yang ada mengandung oksigennya nih, ada yang non alkohol dan ada oksigennya. Jadi mulutnya lembab, terus salivanya terstimulasi untuk keluar. Ada antibakteri juga, ada antivirusnya juga biasanya. Gitu. Berarti kenali dulu jenis produk obat kumurnya, sama frekuensinya penggunaannya. Habis gosok gigi, jadi penggunaannya gini. Boleh nggak sih lama-lama kita kumur ya? Iya, maksudnya sugestinya 1 semakin lama. Sama efektivitas berdasarkan penelitian cuma setengah menit cukup. Kumur-kumur ya 10 mili terus buang. Nggak boleh makan selama 1 jam. Iya, nggak boleh minum makan kalau kita udah pakai obat kumur nih, kita jangan makan minum selama 1 jam. Kenapa dok? Biar dia bekerja. Oh berarti after itu ya dok? Iya, makanya habis kumur nih. Nah, habis gosok gigi kan bersih, baru kita kumur. Oh, saya pikir obat kumur cukup setengah menit, efektivitasnya sama dengan 1 menit. Oh, gitu.
kan soalnya kadang-kadang ada klaim 12 jam gitu. Berarti harus tunggu dulu sejam ya dok ya biar obat kuman Biar itu nggak makan. bekerja. Jadi tidak makannya itu selama 1 jam. Udah 1 jam aja udah makan seperti biasa. Jadi memang misalnya aku obat kumannya pengen ngurangin bakteri nih. Nah, kan ada produk-produk ya Benar. antiviral, Benar. nanti dilihat nih gitu. Udah gimana cara menggunakannya? Setengah menit kumur 10 mili ya. Kan suka ada gelas Iya, takarnya kan. benar ada. 10 mili 10 gitu. mili aja. Ya kumur setengah menit baru dibuang, nggak boleh makan minum selama 1 jam. 1 jam, itu Biar ya. efektivitas obat kumur itu Oke. bekerja. Biar bekerja gitu ya, @Zidan Live biar nanti tahu. Jangan nanti seperti saya hampir setiap hari ya pakai mouthwash. Oke, masih ada satu lagi dok. Ini dari @andika_20. Sore dokter, enggak siang ini ya. Sama siang. Sebelumnya saya mau menceritakan tentang kisah saya waktu kecil dok. Katanya bahwa saya sering disuruh orang tua untuk bersihin lidah gitu kan agar bau mulutnya berkurang. Apakah itu benar? Tadi sih sebenarnya udah dijelasin. Udah jelasin Iya, ya. Nah, tapi jangan keras-keras Intinya juga ya, untuk bersihkan lidahnya. Oh, itu ya gitu. pesannya ya intinya Boleh. benar berarti Benar. benar banget. Tadi kan kita baru aja bahas Karena ya dok sering ya. Penumpukan di lidah, Di terutama lidah. bagian belakang. Kita Oh, sebutnya benar. coated tongue. Nah itu ya Iya. benar udah pasti. Tapi jangan keras-keras karena sensitif ya Iya, dok ya. jangan keras-keras Oke. bersihnya. Nah kalau itu dari netizen dok, sekarang Oke. kita masuk ke sesi mitos fakta. Oke. Silakan dijawab ya dok ya. Yang Oke. pertama, bau mulut selalu berasal dari penyakit lambung. Iya, biasanya selain bau sorga, bau napas naga, ada bau lambung katanya ya. Ini gimana dok? Jadi bisa juga, bukan selalu ya, tidak selalu, tapi bisa juga dari lambung gitu. Atau kan ada tadi sudah jelaskan di depan ada faktor-faktor lain, sistemik, lokal, sistemik gitu Iya. ya. Jadi nggak mesti lambung saja. Ya, kalau lambungnya baik-baik saja saya dok, tapi kok bau mulut, nah cari lagi Iya. penyebabnya. Oh gitu. iya, berarti itu fakta ya dok ya. Fakta, tapi meskipun tidak bukan selalu. saklainya, tidak Iya. selalu. Tergantung dia lambungnya kenapa. Apakah dia GERD, gastroenteroreflux disease, jadi naik lagi itu si gasnya ke Iya. atas, atau ya saya cuman ringan dok kan dari lambungnya ya ada keluhan gastritis yang ringan gitu ya. Gitu ya. Jadi fakta salah satunya. Salah Gitu satunya. ya. Oke, yang kedua dok, semua bau mulut bisa diatasi dengan permen atau chewing gum, permen karet. Oke. Jadi kita boleh mengatasi bau mulut itu dalam rangka menstimulasi kelenjar saliva. Tapi kalau misalnya kita gum, misalnya pakai permen karet, usahakan jangan yang mengandung gula. Justru, iya, jadi sugar free. Nah, jadi karena untuk merangsang menstimulasi keluarnya kelenjar saliva sebenarnya. Oke. Gitu. Kalau misalnya kenapa? Kalau kita pakai yang dengan kandungan ada gulanya, ya, membuat malah tambah ada gula itu kan sebagai akan diurai oleh bakteri dalam rongga mulut. Gitu. Berarti bisa dikatakan ini semua bau mulut bisa diatasi dengan permen atau chewing gum, fakta atau mitos dok? Belum tentu, karena bau mulut yang mana. Kalau dia karena kekeringan mulutnya atau dry mouth, ya itu bisa. Tapi kalau misalnya dia kan lubang gigi atau peradangan pada gusi, diselesaikan dulu. Atau kalau misalnya ada giginya impaksi, giginya diatasin. Tetap nggak selesai ya dok ya? Iya, Meskipun kalau udah dengan permen karet banyak ya permen karet, sebotol permen karet pun tidak akan tapi bisa. kalau misalnya faktor lokal ya kita nyebutnya faktor lokal dalam rongga mulutnya belum selesai, tetap aja bau mulut. Atau faktor lokalnya udah selesai tapi pakai bau mulut, tetap bau mulut, sistemiknya. Oh iya benar gitu ya. Jadi jawabannya mitos karena nggak semua permen Nggak itu bisa semua, mengatasi bau iya. mulut ya. Oke, yang ketiga dok, masalah bau mulut tidak ada kaitannya dengan pikiran. Loh, jawab Tidak aja dibahas dok. ya. Ya jadi yang tadi sudah dibahas nih, pikiran bisa pikiran-pikiran yang stres ya kita nyebutnya, atau banyak pikiran kata orang bahasa anak-anak sekarang banyak pikiran, burn out. Burn out. Nah itu bisa membuat kita salivanya berkurang. Setelah berkurang ya bisa terjadi peningkatan dari flora normal, ada bau mulutnya. Bener, berarti ini mitos ya, karena memang harusnya dengan ada pikiran yang stres justru bisa mempengaruhi bau mulut. Iya, ya, bisa bau mulut karena salivanya berkurang. Intinya saliva ini ada antibakteri, antivirus, anti jamur. Saliva kita sama Allah diciptakan. Ada namanya iskia. Jadi ada namanya imun di dalam saliva kita. Oh gitu, keren ya sistemnya Iya, ya. Oke. Nah, next dok, merokok dan minum kopi dapat menyebabkan bau mulut. Oh jelas itu ya.
Gimana tuh, Dok? Iya. Mungkin dijelasin dulu, Iya. Dok, biar Jadi tahu. kalau misalnya merokok itu kan orang merokok pasti akan ada bau tembakau. Iya, benar, Iya benar, kan. benar. Kemudian meninggalkan nikotinnya meninggalkan Karena ada pewarna asam ya, Dok, ya? ya agak asam. Mulut jadi kering. Kan dia ada panas toh. Oh, Nah, gitu. kan kita kalau menimbulkan panas kan mulutnya jadi kering, gitu Benar. kan. Kemudian kopi ya secara inti sih kopi, bau kopi aja. Iya, Makanya benar, habis minum benar, kopi benar. minum air putih toh. benar. Pertama tidak meninggalkan pewarnaan pada gigi atau stain. Stain, Iya. Juga kopinya bisa menimbulkan kalau kopinya panas, dry mouth. Oh. Kopinya kita minum panas-panas nih, panas banget. Mbak. Jadi membuat mulutnya jadi kering. Nah, gitu ya. Nah, terus terakhir nih, Dok, ya. Bau mulut tidak selalu disadari oleh penderita. Bau mulut itu sendiri. Ya, ya kadang-kadang ya, bukan selalu. Kadang-kadang tidak disadari oleh penderitanya. Jadi ketika dia santai aja ngobrol, terus kan kadang-kadang ada etika yang buat aku kok nggak enak negor gitu ya. Nah, kalau misalnya gimana cara ngetesnya? Silakan tes masing-masing yang kita bicarakan tadi ya. Memang kadang-kadang disadarinya setelah agak lama ya. Delay. Iya, benar. Betul. Kalau misalnya saya bau mulut, kok dia menghindar dari saya. Menghindarnya jadi ada interaksi sosial yang terganggu. Makanya kita kenapa ya? Oh, gitu. Ya bisa juga. Nah, gitu ya. Oke, selesai, Dok, semuanya. Oke, Nah, terakhir mungkin pesan-pesannya, Dok, ya. Untuk masyarakat yang ada di Bangka Belitung, bagaimana caranya menjaga agar kita ini tidak terkena halitosis. Oke. Yang pertama kalau tetap kunjungi dokter gigi ya 6 bulan sekali untuk mengecek apakah gigi kita itu ada lubangnya, ada peradangan pada gusinya, apakah ada gigi-gigi yang impaksi ya atau gusi-gusi yang tidak ada saku gusinya dalam gitu kan, atau gigi-gigi yang berjejal ya, terutama perlu dibersihkan karena kadang-kadang kita menggosok giginya nggak maksimal. Gitu. Makanya perlunya kunjungan ke dokter gigi untuk melihat. Jadi kalau saya kadang-kadang masyarakat ke dokter gigi setelah sakit. Iya, biasanya gitu, Dok. Nggak apa-apa ke dokter gigi konsultasi, apalagi sekarang ada periksa gigi gratis ya. Dari Kemenkes ya itu kan bisa dilihat itu ada nggak lubangnya gitu giginya. Gitu. Ada nggak yang menyebabkan bau mulut, lidahnya kering apa enggak, ada nggak perubahan warna lidahnya, apakah dia putih, kuning atau hitam. Nah gitu. Jadi perlu ke dokter gigi. Kalau misalnya dokter gigi bisa ternyata sudah diatasi, biasanya akan merujuk ke spesialis penyakit mulut. Tindak lanjut gitu. ya berikutnya. Oke, nah berarti dari sini kita belajar ya pemirsa Jangan bahwa lupa jangan lupa makan berserat, gosok gigi yang benar, lidahnya ya, pakai dental floss kalau yang susah dijangkau oleh gigi, makanan berserat, terus kalau makan makanan protein tinggi silahkan gosok gigi dan minum. Nah, jangan sampai ya salah. Iya. Itu salah satu bare minimum ya, Mindsetnya relaksasi selalu, relaksasi. selalu happy. Benar. Oke. Jangan sampai nanti kita bolak-balik sama dokter gigi Suniti ya. Karena kadang-kadang, tapi nggak apa-apa karena sepertinya akan sangat membantu juga nantinya gitu ya. Oke, nah dari sini kita belajar bahwa ternyata bau mulut itu juga bisa disebabkan karena sugesti kita sendiri ya, dan atau juga dari orang lain. Dari orang lain. Jadi ada banyak sekali faktornya terjawab sudah. Ternyata tidak hanya sekedar kita mungkin makan sesuatu atau mungkin cara membersihkannya salah, tapi ada banyak sekali faktor. Terima kasih banyak Dokter Sama-sama Mbak Nia. Luar biasa sekali atas ilmu-ilmunya. Semoga ini juga dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat di Bangka Belitung. Demikian dokter kita hari ini, Dokter. Terima kasih ya. Sama-sama, Tidak terasa Mbak dan Nia. pastinya juga pemirsa di TVRI Bangka Belitung, jangan lupa terus saksikan Dokter Kite hanya di TVRI Bangka Belitung. Saya Mira Madani pamit undur diri. Sampai jumpa.